Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, segala rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kecukupan rizki yang diberikan kepada setiap umatnya. Lantas, bagaimana memahami konsep rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kunci agar memperoleh rizki yang cukup? Bagaimana dengan orang yang malas ibadah tapi rizkinya lancar? Temukan jawabannya dengan tonton video ini sampai habis. Bagaimana memahami konsep rizki? Hal utama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki setiap makhluk. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya." Al-Quran Surah Hud ayat 6. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita tentang proses penciptaan manusia. Kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan ataupun kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari hadis tersebut bahwa siapapun nafkahnya yang menjadi tanggung jawab orang tua, hakikatnya yang memberi rizki mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanya perantara rizki yang Allah berikan untuk anak-anaknya. Namun, perlu dicatat, meski setiap makhluk sudah ditetapkan rizkinya, tidak berarti berpangku tangan dan diam tidak bekerja dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa tawakal merupakan bentuk dari mengusahakan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan dalam hadis tersebut terdapat perintah mencari rizki, sebagaimana analogi burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rizki. Adapun hakikat dari rizki dari masing-masing manusia adalah apa yang dikonsumsi dan apa yang dimanfaatkan. Sementara yang dikumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki. Dari hadis Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia selalu mengatakan, 'Hartaku, hartaku,' padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena itu, sekaya apapun, sebanyak apapun penghasilannya, seluas apapun sawahnya, tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sekalipun punya beras bertonton, makannya tentu tidak melebihi 1 piring. Lalu, apa kunci agar rizki kita lancar? Telah kita pahami bahwa rizki bisa berupa uang, makanan, pakaian, rumah ataupun hal lainnya yang menjadi kebutuhan hidup. Kemudian, setiap orang sudah ditentukan jumlah rizkinya, maka tentu rizki itu tidak mungkin salah alamat. Namun bukan berarti kita layak dan juga pasrah untuk bermalas-malasan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana manusia selayaknya mengusahakan rizkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat,
Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bertebaran di muka bumi setelah sholat bermakna mencari rizki atau mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Maka dari itu, sebagai seorang muslim sudah sewajarnya bekerja keras meraih rizki dengan cara-cara yang baik. Dari rizki yang kita peroleh, sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalkan dengan bersedekah kepada yang membutuhkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam kitab suci Al-Quran ditekankan hubungan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan mencari rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendatangkan berbagai macam manfaat berupa dimudahkannya rizki. Lalu, bagaimana dengan orang yang malas ibadah tapi rizkinya lancar? Sebelumnya, telah dibahas konsep rizki serta kunci untuk mendapatkan rizki itu sendiri, di mana dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bertakwa dimudahkan dan dilancarkan rizkinya. Akan tetapi, sering sekali kita dapati seseorang yang bahkan malas beribadah tapi rizkinya tetap lancar. Berhati-hatilah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi kepada seseorang, sedangkan keimanannya terus turun. Itu adalah salah satu ciri dari istidrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bermurah hati memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi, namun dibalik itu, kenikmatan tersebut adalah ujian yang sungguh berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pintu-pintu perak untuk rumah-rumah mereka, dan kami buatkan bagi mereka dipan-dipan tempat mereka bersandar sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi mereka. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Az-Zuruf ayat 33-35. Perihal orang yang lancar rizkinya tapi malas beribadah, sebagian orang salaf berkata bahwa barangkali orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui bahwa itu adalah istidrat, dan barangkali ia tertipu oleh pandangannya sendiri, namun ia tidak menyadarinya. Boleh jadi pula ia terlena oleh pujian orang lain sementara tidak menyadarinya juga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan dunia atau kekayaan bagi orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Namun dia tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat belajar Islam, jangan bangga atas limpahan rizki yang kita peroleh meski malas beribadah. Tunaikanlah ibadah serta raihlah dunia dan akhirat dari apa yang Allah telah berikan. Jauhkan diri dari istidrat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.